terkait adanya pemberitaan di media diduga adanya indikasi kecurangan yang dikutip dari pernyataan Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR). Kecurangan yang dilakukan oknum Bawaslu Garut tersebut terjadi saat TPS dan KPPS sedang rekapitulasi surat suara yang tidak dijaga saksi pada malam hari. Di atas jam 10 malam, modusnya mengganti angka CS1 hasil di setiap KPPS di hampir 42 kecamatan di Garut, khususnya Garut Selatan, di mana sebagian besar kecamatan dan TPS tidak terkoneksi internet sehingga terjadi penundaan upload CS1 ke sistem rekapitulasi KPU. Dengan adanya pemberitaan kecurangan yang dilakukan oknum Bawaslu Garut tersebut, dengan dugaan atas proses kecurangan dan jual beli surat suara kepada calon anggota DPR RI, Studi Demokrasi Rakyat (SDR) tengah melaporkan oknum anggota Bawaslu Garut dengan inisial AY atas dugaan melakukan proses kecurangan dan jual beli suara kepada calon anggota Dewan RI dari dua partai dengan inisial MHA dan LL. Terkait hal itu, saya akan coba tanyakan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Garut, Ahmad Nurul Sahid. Di luar studio, saya sudah terhubung dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Garut. Ketua, dengan adanya pemberitaan indikasi kecurangan yang dituduhkan kepada Anda terkait jual beli surat suara kepada salah satu calon anggota DPR RI, seperti apa tanggapan Anda? Silakan Ketua untuk ditanggapi. Ya, terima kasih. Memang saya pun sudah membaca pemberitaan itu dan ada beberapa yang mengirimkan melalui WhatsApp ya. Tapi ada beberapa poin yang diberitakan. Itu pertama bahwa malam hari hanya itu saya bertemu dengan caleg, kemudian dengan salah satu tim daripada caleg. Itu dipastikan tidak benar karena pada hari H-1 itu saya kegiatannya melantik dulu teman PAW dari Malangbong, kemudian ketemu sama teman yang bekerja di salah satu menjadi ASN, bahkan ada anggota KPU ya, teman-teman organisasi lah ya, organisasi dulu gitu, ngobrol-ngobrol batas ngopi. Lalu setelah sorenya itu maghrib, kita itu semua Bawaslu jajaran briefing persiapan hari H-nya itu tempatnya di The Heller sampai sekitar jam 10 atau 11 malam. Nah setelah itu saya pun langsung kembali pulang ke rumah, dan itu bisa dicek lah ya, bisa dicek baik itu ke The Heller maupun ke teman-teman. Di dalam pemberitaan disebutkan modusnya mengganti angka CS1 hasil di setiap KPPS di hampir 42 kecamatan di Garut, khususnya Garut Selatan di mana sebagian besar kecamatan dan TPS tidak terkoneksi internet sehingga terjadi penundaan upload CS1 ke sistem rekapitulasi KPU. Silahkan untuk ditanggapi. Ya, itu ya, karena kalau dilihat dari beberapa narasinya, yang pertama misalkan saya kayak kemarin tanggal 16 Februari katanya saya bertemu dengan salah satu calon anggota dewan di Cihurip katanya. Padahal kemarin tanggal 16 Februari itu posisi saya hanya di Cikajang. Saya tidak ke Cihurip dan silahkan bisa dikonfirmasi ke teman-teman Panwaslu Cikajang. Kemudian bahwa saya melakukan mengkondisikan di daerah selatan misalkan. Ketika di daerah selatan, saya sampai hari ini tidak pernah ke selatan. Saya tidak pernah ke selatan, dan kalau memang saya itu DPT-nya ya. Ini saya DPT saya, meskipun rumah saya di Garut di Mekargali, DPT saya itu masih tersantum di Banjarwangi. Bahkan saya karena kesiangan waktu itu dan kebetulan ada anak kurang sehat, saya pun tidak pulang pas hari H. Jadi artinya sampai detik ini saya belum pernah ke selatan. Pertama itu, yang kedua, domain masalah hasil itu bukan wilayah kami Bawaslu sampai jajarannya, tetapi domainnya adalah teman-teman penyelenggara teknis. Dengan jumlah KPPS kemudian saya ketemu sama KPPS di mana? Jangankan teman-teman KPPS, jajaran kami pun PKD cuma 442 desa, saya pun tidak hafal semuanya. Apalagi PTPS yang 8.000 orang, ini KPPS 7 dikali 8.000 TPS itu berapa banyak gitu ya. Saya tidak terlalu banyak mengenal teman-teman KPPS, terkecuali mungkin di tempat daerah saya dilahirkan di Banjarwangi, Desa Wangi, tapi saya tidak pernah balik ke Banjarwangi dan tidak pernah ketemu ya dengan namanya
anggota KPPS. Ini pertanyaan terakhir. Barangkali ada yang ingin disampaikan terkait dengan adanya dugaan indikasi kecurangan jual beli suara yang dituduhkan kepada Anda. Silahkan Ketua, ini sekaligus closing statement dan penutup. Saya hanya ingin menyampaikan dan mengklarifikasi kebenarannya. Pertama kebenarannya, karena dari berita itu sampai detil, malam hari H, kemudian pertemuan, saya sampaikan bahwa itu tadi telah dijelaskan. Kemudian tanggal 16 Februari, misalkan saya bertemu dengan salah satu calon di di Kecamatan Ciurip, saya sudah dijelaskan bahwa saya ada di Cikajang, apalagi bicara selatan, katanya saya mengkondisikan di daerah selatan, saya pun belum pernah ke selatan, dan tidak ada komunikasi apapun, jangankan dengan KPPS, dengan teman-teman jajaran kami, Panwascam dan PKD pun, itu tidak semua saya komunikasi. Karena dengan keterbatasan waktu. Dan kemudian langkah-langkah selanjutnya nanti akan minimal masyarakat mengetahui kebenarannya juga, dan langkah selanjutnya mungkin nanti saya akan berdiskusi dulu dengan teman-teman Bawaslu.